Tapi Pak Wira nggak pernah bicara secara umum, Pak. Enggak, saya kepikiran aja. Ah, gimana kalau kita bikin acara makan malam? Kita undang Ryan, Albi, Pak Hendra, Zia, Naza. Gimana Pak? Pak Wira, tidak ada acara makan malam yang tidak biasa yang Papa rencanakan. Sudahlah Pak, kita nggak usah ikut campur. Ya, aku memastikan aja untuk prosesnya jangan terlalu lama. Engkau tahu aku mencintai. Akhirnya Halo Pak Wira, ada yang mau dibicarakan? Pak Hendra. Pak Hendra besok sekiranya ada waktu untuk ketemu dengan saya. Bisa, jam makan siang. Oke. Oke baik Pak. Kirim aja nanti lokasinya ketemu di mana. Saya ikut Pak Wira. Oke, baik. Makasih, Pak. Aku rasa kali ini akan berhasil. Semoga semuanya baik-baik aja. Aku sudah mencoba waktu itu, tapi tidak cukup. Dan aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Jo. Pak Jo. Iya Pak. Jo, bilang sama Bibi ya, bikin masakan yang paling enak hari ini. Mau ada tamu Pak? Iya, Pak Hendra. Kayaknya ada kabar bahagia ya Pak. Kamu tuh banyak tanya ya. Udah, sana. Siap-siap. Cia, kamu mau kemana? Mau ketemu sama Naza? Aku antar ya. Biar aku bisa sendiri kok. Kebetulan ada urusan di luar. Aku cuma ngedrop, habis itu aku langsung pergi lagi kok. Biar aku tuh ngerasa hari ini tuh aku baik-baik aja, jadi aku boleh ya pergi sendiri.
Aku cuma sebentar aja keluarnya kok, terus aku ngedrop kamu, itu doang. Bener kan bukan karena khawatir. Bukan? Tahu kamu bohong kan? dikit doang. Ya udah boleh deh. Tapi ini karena aku kasihan sama kamu ya, kamu maksa-maksa. Makasih ya untuk rasa kasihannya. Silakan. Pagi Pak Hendra. Selamat pagi. Silakan Pak Wira udah nunggu di dalam. Pak Wira sudah nunggu dari tadi. Berarti lagi seneng ini dia. Saya juga curiganya begitu Pak. Dia cerita. Enggak sih, cuma senyumannya beda Pak. Wah, berarti serius ini. Kalau itu juga saya penasaran Pak. Kalau begitu kita cari tahu sambil makan. Boleh Pak, silakan masuk Pak. Oke, makasih ya. Selamat pagi Pak Wira. Pak Hendra, pagi. Kabar? Baik. Saya bawa sarapan ini. Karena tadi malam Pak Wira minta saya datang pagi. Jadi kita bisa sarapan bareng ini. Makasih Pak Hendra. Padahal saya sudah suruh orang untuk siapin untuk makan siang. Wah, ini kalau sampai makan siang, berarti sesinya panjang nih Pak. Panjang betul. Aduh. Pak Hendra, Ya, gimana? gimana Naza kemarin ya? Dia mau menerima nggak? Setengah hati. Kalau menurut saya itu bukan Naza yang sudah selesai. Tapi Naza yang memilih untuk tidak meledak. Kalau saya dengar dari cerita Pak Wira soal bagaimana karakter Naza sebelumnya. Itu dua hal yang berbeda, Pak. Ya saya pikir juga begitu sih ya. Naza biasanya lebih frontal ya untuk menerimanya kalau dia nggak suka. Bagus, minimal nggak aneh, tetap elegan. Selamat pagi dok. Pagi. Kenapa? Ya dok, Ada acara? tidak ada. Ini penampilan kerja seperti biasa. Kenapa terlihat berbeda dari seperti biasanya? Saya sedang upgrade profesionalisme. Benar, Dok. Untuk pasien pertama datang jam berapa? Sebentar lagi dok. Oke, nanti langsung suruh masuk ya. Oke siap dok. Ya, terima kasih. Sama-sama dok. Dokter Ryan notice. Pak, ini saya lihat ya Pak. Saya ngasih tahu aja Pak. Ini masalah laporan medis tentang Naza ya. Penulisan Ryan kok sedikit berbeda ya Pak ya. Bapak nggak takut khawatir nih? Khawatir. Ya, khawatir Pak. Maksud saya gini Pak. Dokter Ryan kan pernah kehilangan seseorang yang dicintai. Terkadang untuk memulainya lagi agak sulit tuh Pak. Justru itu Pak. Ini mereka berdua kan pernah merasakan kehilangan. Biasanya mereka nggak akan sembarangan. Mereka akan lebih hati-hati, lebih pelan-pelan, tapi tetap dengan lebih serius. Kalau mereka ini saling suka, tapi satu sama lain nggak bergerak sama sekali, apa yang harus kita lakukan? Dibiarkan. Kok dibiarin Pak? Jangan dibiarin dong Pak. Nanti lama-lama momentumnya akan hilang. Pak Wira, Saya bicara soal umum ini Pak Indra. tapi Pak Wira nggak pernah bicara secara umum Pak. Nggak, saya kepikiran aja. Gimana kalau kita bikin acara makan malam, kita undang Ryan, Albi, Pak Hendra, Zia, Naza. Gimana Pak? Pak Wira, tidak ada acara makan malam yang tidak biasa yang Papa rencanakan. Sudahlah Pak, kita nggak usah ikut campur. Ya aku memastikan aja untuk prosesnya jangan terlalu lama. Proses itu bukan urusan kita Pak. Loh, Pak, Naza itu anak saya Pak. Dan Ryan juga anak saya Pak. Oleh karena itu sebaiknya kita lebih baik mundur aja. Jadi benar Pak,
kita nggak melakukan apa-apa. Oh, bukan gitu Pak. Maksud saya, kita hadir saat mereka butuhkan. Saya tahu, itu pasti yang sulit untuk Pak Wira. Lalu gimana mereka bisa maju ya? Pak Wira, Ryan itu sudah meminta maaf pada Nazia. Dan itu bukan langkah yang kecil. Dan Nazia juga sudah menerimanya. Walaupun kita nggak tahu seperti apa penerimaannya. Dan itu bukan urusan kita. Karena mereka sudah bergerak sendiri. Sekarang yang harus kita lakukan adalah jangan ganggu mereka. Ya, kalau gitu makan malamnya kita spontan aja langsung. Pak Wira, udahlah, stop lah. Udah. Selamat pagi. Pagi Mbak. Silakan langsung masuk ya, dokter sedang menunggu. Baik. Aku gak mau disuntik. Dion, periksanya aja beluman. Pokoknya gak mau. Waduh. Kayaknya anaknya takut disuntik deh. Sabar ya dok. Kenapa? Kok nangis? Namanya siapa? Dion. Dion. Bagus sekali namanya. Kenalin. Aku Ryan. Tapi biasa dipanggil Ray atau Ian. Dion lebih suka panggil aku Ray atau Ian? Ray. Dokter Ray. Masa Ray aja? Kayak sama teman kamu. Iya nggak apa-apa Bu. Kita emang temen ya. Tos dulu. Pinter. Oh ya, Dion pernah makan soto yang terlalu berminyak nggak? Pernah dok. Tuh pernah. Dion pernah makan soto yang berminyak. Gimana? Enak nggak? Gak enak. Nggak enak ya? Setuju. Ray juga nggak suka kalau sotonya itu terlalu berminyak. Oke, tarik napasnya. Ya, pelan-pelan. Tarik lagi napasnya, pelan-pelan. Nggak enak ya kalau soto terlalu berminyak? Ya nggak? Sama seperti periksa ke dokter. Nggak enak. Tarik napasnya lagi. Pinter. Nanti yang repot mamanya Dion. Kan mamanya Dion yang bayar dokter. Bukan bayar buat orang nangis. Tarik napas lagi. Iya, pinter. Anak cowok harus strong. Oke, kita siap-siap ya. Pinter. Udah nggak nangis lagi? Dokternya jualan soto. Hah? Dari tadi ngomongin soto. Soto. Dion. Mbak. Makasih Bu. Jualan soto. Aduh. Kenapa ya? Rambut tuh semakin dibenerin semakin berantakan deh. Maaf kan, lupa handphone kan. Udah. Thank you, Bi. Sama-sama. Kamu janjian sama Naza di taman ini? Iya. Sekalian mau piknik ala-ala sih, makanya aku bawa ini. Terus mana Nazanya? Udah nyampe belum ya dia? Ini aku cek, dia belum ada kabar. Yaudah aku tungguin sampai Naza datang ya. Nggak usah, Bi. Aku bisa nunggu sendiri kok. Emang Leon ditungguin? Ya kan selagi bisa, kenapa enggak? Nggak usah. Makasih ya, Bi, udah dianterin. Iya dong. Dibukain pintu juga. Oh iya dong. Manis banget hari ini. Selalu. Yaudah nanti salam aja ya buat Naza. Nanti aku salamin. Nanti kalau kamu mau minta dijemput, kabarin aja. Nanti aku jemput lagi.
Oke, tapi kalau misalnya kamu sibuk nggak usah ya. Enggak, aku selalu ada waktu kok buat kamu. Karena kan kamu manis banget hari ini. Masa sih? Iya. Yaudah Gi. Ya udah, aku pergi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Ya. Hai cantik. Hai manis. Maafin aku ya, aku telat. Tadi aku habis browsing dulu soalnya. Gak apa-apa, aku juga baru sampai kok. Terus kakak kesini sama siapa? Sendiri? Diantar sama Salbi? Diantar sama Albi, cuman dia habis itu langsung lanjut kerja lagi. Oh iya, Albi salam. Salam balik. Ngomong-ngomong, browsing apa? Browsing lamaran kerja. Lamaran kerja atau dilamar dokter? Mulai banget nih kakak. Lamaran kerja, kan kerja sendiri yang bilang kan waktu itu. Nanya ke Naza, apa plan kamu ke depannya? Ya ini, aku berusaha untuk mencari lamaran kerja. Terus kenapa nggak di tempat papa aja? Oh no, big no. Kamu kayak nggak tahu aku aja deh. Dari dulu mana aku mau. Start dulu nih. Kayak ada sesuatu nih, kenapa kesel banget ngomongin papa? Ya kan emang dari dulu kesel aja kalau ngomongin perusahaan papa. Aku bawain puding. Oh, kok gini sih? Ah, nih. Puding spesial, rendah gula, rendah fosfor. Wow. Siapa nih yang buat Kajia? Mungkin tuh aku yang bikin. Ya makanya aku nggak yakin, aku nanya. Ya tentu enggak lah. Tapi iya sih kak, aku juga akhir-akhir ini makanannya lagi jelek banget. Kan? Tolong dong Za, dijaga yang udah aku kasih ke kamu. Berharga banget loh. Kak, iya maaf. Enggak, gini maksudnya. Enggak apa-apa. Nazia tahu, maksudnya Nazia minta maaf karena emang ini bukan karena Kazia juga, tapi karena memang Nazanya aja yang seperti nggak menghargai apa yang udah menjadi milik Naza juga sekarang. Salah nih aku ngomong kayak begini nih. Nggak salah. Kan emang harusnya diomongin. Iya, niatnya tuh bukan ke sana, niatnya tuh karena aku sayang sama kamu, bukan karena aku pengen kamu ngerasa bersalah. Enggak, Kak. Ya apapun itulah. Tapi tunggu dulu deh. Ini tumben banget nih. Kalau kayak gini tandanya ada hal yang serius yang mau kakak omongin ke aku. Soal kesehatan kakak ya? Berarti saya nggak perlu ke Gria Sakina ya Pak? Ya udah kalau gitu Pak Ustadz di mana? Nanti biar saya samperin aja. Oh oke. Ya udah, saya segera ke sana ya. Assalamualaikum. Halo Evelyn, tolong kerjaan saya kamu handle dulu, soalnya saya agak terlambat nih datang ke kantornya. Iya, baik Pak Albi. Akan saya siapkan semuanya. Oke, makasih ya. Sama-sama Pak. Sibuk amat sih. Belum juga sampai kursi udah terima telepon aja. Biasa Pak Albi. Datang ke kantor telat, jadi harus gue yang handle semua. Ya namanya juga bos, datang jam berapa aja juga nggak peduli nggak sih? Iya sih. Ya tapi mendingan kayak gitu, daripada tiba-tiba menghilang. Ghosting. Hah? Yang bener kakak mau nikah ulang? Ya ampun Kak, alhamdulillah. Aku seneng banget deh dengernya. Ya akhirnya kakak tuh sama Mas Abi menemukan jalan lagi untuk bersatu. Gimana ya, jujur Naza tuh kepikiran sama kalian. Naza takut kalau semua masalah kita dulu tuh bikin kalian berdua tuh nggak menemukan jalan untuk bersatu lagi. Naza senang banget Kak
Ini beneran kamu nggak apa-apa, Zah? Ya aku nggak apa-apa dong, Kak. Aku malah senang kalau kalian akhirnya mau nikah ulang, kalian mau memperbaiki semuanya lagi. Jujur tadinya aku ragu sih. Aku ragu untuk nerima Albi lagi, tapi aku tuh kepikiran Leon. Leon gimana? Ya akhirnya aku coba untuk temuin perasaan aku ke Albi lagi. Rasa yang dulu itu aku coba munculin lagi. Jujur, gak gampang buat aku, susah banget, Zah. Ya Naza ngerti sih, Kak. Tapi percaya deh, Mas Albi itu orang yang sangat sayang sama Kak Zia. Orang yang sangat cinta sama Kak Zia. Ya walaupun Mas Albi terkesan seperti orang yang pelin-pelan, tapi itu semua tuh karena dia nggak mau nyakitin orang lain, dan tanpa sadar dia malah nyakitin dirinya dia sendiri. Kak, selama Naza ada di kehidupannya Mas Albi tuh tetap menjadi milik Kak Zia seutuhnya, bukan milik Naza, bukan milik orang lain. Oke. Gantian deh kalau gitu ya. Gak usah ngebahas ini. Papa gimana? Cerita dong. Papa. Ya gitu deh. Papa mah selalu nyebelin. Ada aja agendanya buat Naza. Nah kali ini dia mau ngejodohin Naza sama dokter Naza. Demi apa? Masih Papa kayak gitu? Ya masih lah. Ya ampun. Gak ada perubahannya. Yang Naza bingung ya, Papa tuh kenapa sih masih melakukan hal yang sama lagi gitu loh. Papa tuh merasa kayak Papa yang paling tahu tentang perjodohan. Ya gak bisa kayak gitu kan, Kak. Masa ya Naza harus terus-terusan diatur sama Papa, diatur seenaknya. Siapa emang yang mau dijodohin sama kamu kali ini? Dokter Rehab Naza. Dokter Ryan Adi Prawira SPKFR. Oh, yang waktu itu ketemu aku depan kafe bukan pakai kacamata? Betul. Naza baru tahu kalau ternyata dia itu adalah anaknya Om Hendra, temannya Papa. Dan ternyata mereka tuh udah saling ngobrolin soal perjodohan ini. Tapi dari tadi kamu cerita, kamu tuh kayak kelihatannya kesel banget ya sama dia. Ya gimana nggak kesel, Kak? Naza tuh sampai datangin Papa sama datangin Om Hendra, tahu nggak? Zah. Tapi kamu keselnya beda sih. Biasanya kan kamu kalau marah tuh meledak-ledak. Kalau ini tuh kayak keselnya gemes gitu. Kesel gemes? Kok aku curiga ya? Curiga apa ya? Suka ya? Sama dokter Ryan Adi siapa? Prawira. Iya itu dia. Kamu lengkap banget sampai SPKFR-nya pun kesebut sama kamu. Mulai deh, mulai. Enggak, biasa aja. Ganteng gak, Zah? Hah? Ganteng gak? Enggak. Masa sih, Zah? Apa sih, Kak?